Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani Barokah dari kelas 11 TKJ 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fiber optik. Yang pertama adalah pengertian fiber optik. Fiber optik adalah jenis kabel yang terbuat dari plastik dan kaca halus yang berfungsi untuk menghubungkan antar perangkat maupun pengguna dalam lingkup wilayah tertentu dan menyediakan layanan internet berkecepatan sangat tinggi, bahkan besarnya mencapai gigabit per second (Gbps). Hal ini karena fiber optik mampu mengubah sinyal listrik menjadi cahaya untuk mengaliri energi dari suatu titik atau tempat ke titik yang lainnya. Yang kedua adalah struktur fiber optik. Yang pertama adalah inti core. Inti core di diameter yang tebalnya sangat kecil, yakni 2-5 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media membuat cahaya. Sedangkan yang kedua adalah clouding, bagian yang menyelubungi lapisan inti core pada serat optik ukurannya 5-250 mikrometer. Fungsinya untuk melindungi serat optik dari gelombang cahaya. Yang ketiga ada buffer atau coating. Lapisan setelah clouding gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Yang keempat ada strike member dan outer jacket. Adapun lapisan paling luar adalah strike member dan outer jacket. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan secara fisik maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Selain itu, ada beberapa jenis kabel fiber optik. Yang pertama itu ada single mode fiber atau disingkat sebagai SMF. Digunakan untuk jarak jauh dan memiliki inti serat yang kecil, memungkinkan transfer cahaya dalam satu mode. Yang kedua adalah multi-mode fiber atau disingkat MMF. Cocok digunakan di jarak pendek hingga menengah dengan inti serat yang lebih besar, memungkinkan transmisi cahaya dalam beberapa mode. Selain itu, ada juga cara kerja fiber optik. Cara kerja fiber optik memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui clouding ke bagian inti, sebab clouding sifatnya tidak menyerap cahaya dalam inti atau core. Keutamaan fiber optik yang pertama, memiliki kecepatan yang tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar dengan kecepatan gigabit per second. Yang kedua, jarak transmisi yang lebih jauh. Fiber optik memungkinkan perusahaan meluaskan jaringan dengan kemampuan transmisi jarak jauh tanpa adanya penontonan kualitas sinyal. Yang ketiga, efisien penggunaan ruangan. Kabel fiber optik lebih kecil hingga bisa menghemat penggunaan ruangan di kantor hingga lebih efisien. Yang keempat, lebih aman karena fiber optik menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai penghantar sinyal. Resiko korsleting menjadi tidak ada sehingga data dapat dihantarkan dengan aman. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bebas dari gangguan sinyal-sinyal elektromagnetik. Lebih sulit terganggu sumber interferensi eksternal. Berbeda dengan kabel tradisional yang menggunakan hantaran listrik. Selain memiliki kelebihan, kabel fiber optik juga memiliki kekurangan. Yang pertama itu biaya awalnya tinggi. Instalasi dan peralatan untuk serat optik cenderung lebih mahal dibandingkan dengan kabel tembaga lainnya. Yang kedua, rentan terhadap kerusakan fisik. Fiber optik dapat rusak atau patah jika ditekuk atau ditekan terlalu keras. Seharusnya mengharuskan pelindung tambahan. Yang ketiga, keterbatasan fleksibilitas. Beberapa jenis fiber optik kurang fleksibel daripada kabel tembaga lainnya, membuat kurang sesuai untuk aplikasi tertentu. Yang keempat, itu ada keterampilan khusus pemasangan. Instalasi fiber optik memerlukan keahlian kursus dan peralatan kursus yang bisa menambah biaya dan kompleksitas. Yang kelima atau yang terakhir adalah sensitif terhadap lingkungan ekstrim. Beberapa jenis fiber optik bisa lebih rentan terhadap kondisi lingkungan ekstrim dengan
dengan suhu ekstrim atau keseimbangan tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.